Cerita ini diambil dari akun Twitter dengan nama akun Kalong. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, link sudah kami sediakan di deskripsi. Setelah saya lulus SMK di tahun 2009, saya menjadi tenaga honorer di Polda Jabar. Cukup lama aku di sana, mungkin 3 tahun. Lalu di awal tahun 2012, saya kena mutasi pindah ke Polsek daerah Bogor. Mau nggak mau, aku harus mau. Karena aku juga butuh uang buat biaya hidup. Pikirku, aku masih ingat betul. Aku sampai salah bis. Sore itu, aku pergi ke daerah Parung Baru. Seharusnya aku naik dari terminal Lui Panjang, tapi aku justru malah naik dari Cilenyi. Jadi aku sampai Ciawi tengah malam. Sesampainya di Ciawi, saya lihat di sana ada sebuah warung kecil namun sudah tutup. Aku jalan ke arah sana, lalu duduk. Aku rogoh ponselku di saku. Lalu aku mengabari Kanit Serse Polsek, berharap aku bisa dijemput oleh anggotanya. Dan syukurnya ada yang mau jemput aku ke Ciawi. Malam itu belum ada yang janggal. Aku masih merasa biasa saja. Tapi suasana malam itu begitu sepi. Entah kenapa kendaraan jarang sekali ada yang melintas, membuat malam itu terasa sangat lama. Aku peluk tas ranselku. Aku takut kalau ada orang jahat yang mendekat. Sampai tiba-tiba mataku terasa pedas. Aku ketiduran sepersekian detik. Kalau orang Sunda menyebutnya nundutan. Ketika aku tersadar kembali, di sebelahku persis sudah ada perempuan yang sedang duduk. Dia memakai pakaian sobek warna hijau. Rambutnya panjang sampai bawah. Sebagian wajahnya tertutup rambut kecuali mulutnya. Dia sedang tersenyum ke arahku sambil berkata, "Badhe kemana gelis tengah wengi ki?" Tapi sial, di akhir kalimatnya dia tertawa cekikikan. Aku mulai panik. Aku tutup wajahku sambil menangis. Badanku tiba-tiba kaku dan lututku terasa lemas tak bertulang. Sebisaku baca doa, tapi rasanya wanita itu masih duduk di tempatnya. Semakin lama aku berdoa, wanita itu justru semakin kencang tertawanya. Bahkan sampai cekikikan. Bak seperti menertawakan orang yang lagi ketakutan. Entah berapa lama aku memejamkan mata sambil berdoa. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Dengan sigap tanganku merogoh ponsel di saku. Dan seketika wanita itu hilang. Aku sampai bingung. Kok aneh ya? Malah bunyi ponsel berdering, dia takut. Setelah aku pastikan tidak ada wanita itu lagi, aku angkat teleponnya. Ternyata salah satu anggota yang mau jemput aku sudah sampai. "Saya tunggu di depan Alfamart. Depan terminal ya, Neng," katanya. Ya, kalau aku tahu di situ ada Alfamart 24 jam, ngapain aku nungguin di sini? Sudahlah. Aku sedikit kesal. Tanpa buang-buang waktu, aku lari secepat mungkin. Sesekali aku menoleh ke belakang, memastikan ternyata sosok wanita itu muncul lagi dan sedang duduk seperti tadi. Dia melambaikan tangan seperti memberi isyarat selamat tinggal atau dadah. Karena aku juga takut, aku abaikan sosok itu dan terus berlari. Sesampainya di tempat penjemputan, aku bertemu dengan anggota polsek, namanya Mas Akmal, nama samaran. "Kok gemetaran kenapa?" tanya Mas Akmal. "Nggak apa-apa, takut aja kalau ada orang jahat, makanya aku lari." Di perjalanan, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku izin sama Mas Akmal untuk tidur sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya aku sampai di polsek sekitar jam 3 pagi.
Kesan pertama sesampainya di polsek, ya sama saja. Selalu disapa sama penunggu tak kasat mata. Waktu itu aku melihat ada sekelebat sosok perempuan lagi menggendong bayi. Kira-kira bayi itu berumur 1 tahunan. Dia melesat masuk ke dalam toilet. Ah, mulai deh. Kayaknya tiap hari aku bakal ketemu sama mbaknya. Batinku kesal lagi. Ketika masuk polsek, yang aku lihat di sana ada anggota serse, namanya Mas Kabut, dan Pak Eko yang bertugas di SPK. Aku berkenalan sama beliau. Kebetulan sekali Pak Eko juga orang Bandung. Jadi setidaknya bisa mengobati kangen rumah walaupun baru beberapa jam aku ninggalin rumah. Seperti polsek pada umumnya, ada pagar yang mengelilingi sebagai pagar pembatas. Sedangkan di depan polsek ada masjid. Bangunan polsek ini mempunyai 2 lantai, yang mana di lantai 2 adalah kamar mes. Aku kebetulan dibolehkan sama Mas Kabut untuk menghuni salah satu kamar di mes tersebut. Oh iya, di kamar sebelah kanan dihuni oleh Pak Karno, anggota Intel yang kebetulan kalau malam bertugas, kalau siang tidur. Sedangkan di sebelah kiri dihuni oleh Pak Hari, bagian patroli. Beliau jarang menempati karena sering pulang ke rumah kecuali ketika piket malam. Sekitar jam 4 lebih, suasana masih sepi. Sedangkan Pak Hari dan Pak Karno belum balik bertugas. Aku berjalan menuju kamar mes di lantai 2 ditemani Mas Kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengucapkan salam sebelum masuk kamar. Tiba-tiba aku mendengar dengan jelas ada yang menyambuti salamku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya perempuan agak serak. Sedangkan di situ hanya ada aku dan Mas Kabut. Aku kaget dan sebentar menatap Mas Kabut yang di sebelahku. Selamat datang ya Neng. Semoga akrab. Hehehe. Celetuk Mas Kabut secara spontan. Loh, aku pun agak kaget. Kok Mas Kabut bisa tahu kalau ada yang jawab salamku? Ketika aku tanya, dia buru-buru pamit. Tapi sebelum Mas Kabut bergegas turun, Mas Kabut memberi peringatan kepadaku. Neng, saya tinggal ya. Saya masih ada kerjaan. Oh iya, ntar kalau sholat ke masjid aja, jangan di sini. Masjid depan polsek itu ya. Satu lagi ya Neng, toilet tadi sudah lihat kan di bawah. Hati-hati ya, banyak-banyak ngaji aja. Oke Mas, aku paham. Jadi para pekerja di sini sudah banyak yang tahu tentang gangguan-gangguan ini. Baiklah, balik lagi ke cerita. Sebelum aku tidur, aku sempatkan untuk mengabari orang rumah sembari menunggu azan subuh. Dan waktu yang aku tunggu pun tiba. Azan subuh berkumandang. Waktunya sholat subuh. Ternyata peringatan soal sholat di masjid itu ada alasannya. Aku benar-benar lupa soal itu. Setelah wudhu, aku langsung menunaikan 2 rakaat subuh di kamar. Baru rakaat pertama, tepat di belakangku ada makmum perempuan. Dan perempuan itu yang sempat aku lihat di bawah. Perempuan yang menggendong bayi. Jangan terganggu sama yang di belakang, please. Itu setan, batinku. Dan tahukah kamu, itu rasanya sholat subuh 2 rakaat berasa sholat rawih. Lama banget sumpah. Sedangkan wanita yang di belakangku itu semakin lama suara cekikikannya semakin girang. Setelah merasakan kengerian itu, akhirnya 2 salam aku ucapkan. Aku selesai. Walau begitu, aku mengucapkan salam dengan mata terpejam. Aku benar-benar takut. Itu pun aku duduk terus di atas sajadah sampai aku ketiduran.
dan agak lama aku mendengar ada orang yang menggedor pintu. "Woi, tetangga baru, bangun. Sudah 6:30. Itu Pak Karno. Aku buru-buru bangun dan lari ke kamar mandi bawah. Kebetulan di kamar mandi ada cermin gede banget. Jadi ketika aku lagi gosok gigi sambil nunduk, aku merasa di belakangku ada sosok wanita yang gendong bayi itu. Tapi pas aku bangun, sosok itu hilang. Ya ampun, sampai mandi aja diikutin. Hah? Selesai mandi dan pakai pakaian kerja, aku langsung keluar cari sarapan. Tak lupa aku juga menyapa para anggota yang sudah ada di kantor. Di sana ada anggota yang nyeletuk bilang gini, "Wah, anak Bandung hebat-hebat ya. Semoga betah ya temenan sama Nyai." Hahaha. Aku nggak begitu menggubrisnya. Aku hanya melempar senyum. "Mari Pak, saya cari sarapan dulu." Sesampainya di warung, ternyata sudah ada salah satu anggota yang sedang sarapan juga. "Neng, baru ya? Yang dari Bandung?" tanya anggota polisi itu. "Iya Pak, nama saya Arya." "Oh Arya, semoga betah ya. Ingat kalau sholat di masjid aja. Dan satu lagi, kamu cuma diisengin, gak akan sesadis kayak ke anggota lain. Soalnya kamu dijagain sama sosok ibu kamu." "Hehehe, makasih ya Pak. Oke, saya duluan. Makan kamu saya bayarin ya." Alhamdulillah batinku. "Makasih Pak." Bapak itu kemudian berlalu begitu saja. Gak lama setelah selesai makan, aku langsung masuk ke ruangan. Ketika di ruangan, banyak sekali informasi yang diterangkan oleh Mas Kabut tentang pekerjaanku. Setelah dirasa cukup handal, Mas Kabut pamit pulang setelah menunjukkan ruangan kerja untukku. Ternyata ruanganku bersebelahan dengan ruang tahanan. Saat itu aku lihat ada anak seusiaku dikurung. Karena penasaran, ketika jam istirahat, aku memberanikan diri masuk dan bertanya pada tahanan itu. Aku lihat di papan yang tertulis nama lengkap dan tanggal lahir serta alamatnya. Ternyata dia lebih tua setahun dari aku. "Kamu kenapa ditahan?" tanyaku. "Aku nendang anak tetangga sampai giginya tanggal," kata si tahanan. Gak lama berbasa-basi, aku masuk lagi ke ruangan kerja. Kebetulan posisi mejaku pas banget dekat pintu dan ada rak buku di pinggir sebelah kanan. Di ujung mata, aku lihat ada anak bayi sedang jalan. Tapi jalannya ini aneh. Dia jalan ke dinding naik ke atas. Sontak aku langsung baca doa sebisaku dan akhirnya sosok itu menghilang. Ya Allah, ini baru sehari, gumamku. Jam kerja pun selesai. Aku langsung mandi, kemudian sholat asar. Dan alhamdulillah sholatku lancar. Aku gak peduli ada gangguan di belakangku. Akhirnya bisa rebahan. Walau di sini panasnya luar biasa. Singkatnya, azan maghrib berkumandang. Aku langsung ke masjid depan polsek. Setelah sholat, aku ke warung Padang dulu buat makan. Tibalah waktu yang aku tunggu. Teleponan sama pacarku. Ketika teleponan, masih jam 9 malam. Aku dengar di bawah ramai orang. Mungkin ada kasus baru, pikirku. Tapi gak lama kemudian, mendadak sepi sekali. Seperti gak ada orang satupun. Karena aku masih teleponan, jadi aku gak begitu gubris. Tapi seolah mereka itu gak pernah capek. Tiba-tiba aku dengar ada mainan sandal jepit yang mereknya Swallow. Ketika aku tajamin pendengaranku, ternyata benar. Sandal jepit itu gerak. Seperti jalan di tempat. Aku mendekat.
Telinga aku tempelin ke pintu. Semakin jelas, semakin cepat, seperti berlari di tempat. Pikirku, ini mungkin ulah anggota yang iseng. Aku bilang ke pacar kalau ada orang yang iseng. Kebetulan kita lagi video call. Aku sengaja mau langsung pergokin dia. Pas aku buka sambil pegang HP, itu sendal masih di posisi lari di tempat tanpa kaki. Sontak, aku langsung banting pintu, lari ke arah kasur dan nutup pakai selimut. Malam itu aku gak ingat, karena aku tiba-tiba saja ketiduran. Dan akhirnya subuh pun datang. Aku langsung mandi dan sholat. Dan gangguan gak sampai di situ saja. Malam berikutnya, sekitar jam 10 malam, aku dengar ada orang yang teriak minta tolong. Suara itu berasal dari bawah. Aku langsung buru-buru turun. Pas aku lihat di ruangan tahanan, si Ilham tahanan itu sedang menangis kejer di pojokan. Dia ketakutan. "Loh, Mas Ilham kenapa? Kok ketakutan gitu?" Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah mau pinjem HP. Katanya mau telepon mamanya. "Kak, boleh pinjem HP buat nelpon ibu?" Ya karena aku juga kasihan, aku pinjemin dia. Dan si Ilham itu langsung nelpon ibunya sambil nangis. Inisiatif aku ambilin air mineral biar Ilham lebih tenang. Lalu setelah tenang, dia cerita ke aku. "Kak, tadi di kamar mandi tahanan ada tambang gelantungan gitu. Terus tambangnya kayak berayun kanan ke kiri. Terus ada suara perempuan, 'Ilham, sini. Ilham, sini, Ilham.' Gitu, Kak. Aku takut, Kak, makanya aku nangis di pojokan." Di sini aku ngobrol sama Ilham dibatasi sel. Terus aku tengok ke kamar mandi tahanan. Jadi kamar mandi tahanan ini memang tanpa pintu dan tanpa lampu. Ketika aku lihat, memang ada sosok wanita itu lagi. Dia sedang gendong bayi sambil tersenyum. Dan bayi itu memiliki gigi runcing dan hitam. Sontak saja aku langsung beristighfar dan pamit ke Ilham. Gak tahu deh, si Ilham gimana waktu itu. Setelah serentetan penampakan tali di WC tahanan yang menimpa Ilham, sel tahanan kosong beberapa minggu, sampai akhirnya diisi pelaku pencurian mobil dengan modus rental. Aku lupa namanya siapa, tapi sebut saja Pak Ujang. Jadi Pak Ujang ini babak belur dihajar massa sampai nggak bisa duduk. Saking sakitnya, si Pak Ujang ini terus-terusan mengerang. Aku bantu sebisaku, karena anggota serse lain suka marah kalau aku terlalu baik ke tahanan. Setelah maghrib, Pak Ujang menangis. Aku pikir karena sakit. Ternyata Pak Ujang lihat ada perempuan lagi duduk di kursi depan sel, kursi pengunjung tahanan. Dia bilang perempuan itu terus melambaikan tangan ke Pak Ujang sambil terus tersenyum menyeringai. Saat itu serse lagi keluar semua karena banyak laporan begal kendaraan bermotor. Aku bingung harus bagaimana. Sedangkan Pak Ujang gak berhenti menangis minta ditemenin. Aku tinggal Pak Ujang karena jam 9 malam. Aku sudah ngantuk. Tak lupa aku juga bilang ke dia untuk berdoa. Kasihan juga aku sebenarnya sama Pak Ujang ini. Soalnya kondisinya sudah parah banget. Tapi mau apa lagi? Aku sudah ngantuk berat. Dan malam itu aku bobok nyenyak tanpa gangguan. Karena sudah terbiasa bangun pagi. Jam 4 subuh aku sudah bangun. Ketika aku turun tangga, aku melihat pintu tim 1 serse terbuka. Aku lihat di sana ada Mas Hari. Dia kayak kejang-kejang, begitu dengan wajah tertutup bantal sofa. Seperti orang kecekik suaranya. Tahu kan suaranya? Buru-buru aku angkat bantal dari wajahnya.
Mas Heri langsung bisa nafas. Ah, kenapa tadi kok kayak kejang-kejang gitu? Mimpi tenggelam atau gimana sih? Iya, saya mimpi didudukin AWW angais orok di kepala saya. Terus saya engap, Neng. Gak bisa nafas. Terus gimana ceritanya eta bantal ayah di muka? Saya memang tidur nutup muka pakai bantal. Kalau nggak gitu digangguin mulu. Setelah itu berlalu tanpa gangguan. Dan si Pak Ujang yang tahanan itu dititipkan ke lapas Gunung Sindur karena kondisinya yang nggak memungkinkan. Karena waktu di polsek kondisinya sudah parah duluan. Ditambah menurut cerita, Pak Ujang setiap malam digangguin terus sama sosok perempuan itu. Bahkan bayinya sampai nemplok di perut Kang Ujang. Makanya setiap malam Pak Ujang ini teriak-teriak ketakutan. Malam itu giliran tim 2 piket. Kebetulan tim 2 ruangannya di tengah. Anggotanya yaitu Aibtu Mas Imam. Di ruangan tim 2 itu ruangan paling mistis kalau menurutku. Karena si Imam itu doyan banget gambar-gambar sosok Nyi Roro Kidul. Sampai gambar-gambaran itu dikasih bingkai dan ditempel di dinding. Saat itu kebetulan aku masih kerja karena ada warsik ke Polres. Warsik itu semacam laporan tahunan Polsek ke Polres. Aku masih bekerja dengan Mas Aibtu. Aku lagi pakai komputer ganda yang kebetulan menghadap ke mejanya Mas Iman. Ketika masih ada Mas Aibtu, itu suasana masih aman-aman saja. Tapi ketika Aibtu Mas keluar, itu mata lukisan pada nyala semua, seolah nyata. Jadi mata lukisan itu seperti melirik-lirik. Aku langsung keluar karena jujur itu aku takut banget. Aku nungguin di tangga sampai Mas Aibtu kembali ke ruangan. Dan alhamdulillah tak lama Mas Aibtu balik lagi. Dan kami kerjain bahan untuk warsik sampai pukul jam 12 malam. Setelah itu aku pamit tidur karena sudah ngantuk banget. Lalu Mas Aibtu bilang gini ke aku sebelum aku keluar. Neng, saya pinjam kunci ruanganmu ya. Saya nggak kebagian sofa. Anggota yang lain tidur di sofa. Saya mau tidur di ruangan kamu aja pakai karpet musola, kata Mas Aibtu. Iya Pak, silahkan, kataku sambil nyerahin kunci ruangan. Aku langsung buru-buru naik ke kamar. Sekitar jam 2 pagi, aku kaget. Aku dengar ada suara teriakan dari bawah. Aku langsung turun. Di sana, Mas Aibtu sudah lari tunggang-langgang keluar ruangan. Ketika aku tanya kenapa, beliau bilang ada yang duduk di perutnya, tapi awalnya nggak ada siapa-siapa. Terus Mas Aibtu malah nantang, sini lo, macem-macem sama gue, nggak takut gue. Kedua kalinya, perempuan yang duduk itu nampakin dirinya sambil duduk di perut Mas Aibtu sambil gendong bayi. Dan perempuan itu senyum menyeringai sambil cekikikan. Akhirnya dia tidur di kursi SPK di depan biar ada teman. Karena orang SPK pasti pada nggak tidur. Sebenarnya ruang tahanan ada isinya itu menjadi nilai plus buat aku. Karena sosok perempuan dengan bayi itu nggak bakal gangguin aku. Dia lebih memilih gangguin para tahanan. Kebetulan beberapa minggu itu tahanan rame. Sampai ada kejadian yang lucu. Ada 5 pengedar sabu-sabu yang tertangkap. Pas di dalam sel, mereka semua ketakutan setelah melihat perempuan setan itu nampakkan diri. Sampai akhirnya kelima orang itu mutusin buat sholat berjamaah atau mendadak soleh. Saat itu mereka sholat subuh. Aku turun dari kamar. Kebetulan Mas Kabut juga mau sholat ke masjid. Karena beliau sedang piket juga. Kita mergokin kelima tahanan itu sholatnya salah.
"Hei, kalian lo ngapain?" tanya Mas Kabut. "Sholat bang." "Hei, kiblatnya salah, bukan ke sana," kata Mas Kabut. Aku dengernya itu sampai ketawa. Niat mereka sudah bagus, tapi tetap salah kiblat. Mas Kabut karena juga penasaran, dia nanya lagi, "Kenapa mendadak sholat?" Katanya setiap malam mereka digangguin sama kuntilanak bawa bayi. Aku dan Mas Kabut yang sudah terbiasa ya cuma bisa ketawa. Mas Kabut malah bilang gini, "Oh pantesan gak keliling, lagi hobi gangguin pengedar sabu ternyata." Masih di hari itu, sekitar siang hari, aku kebelet pipis. Aku lagi nungguin orang keluar dari WC. Kok lama ya? Kira-kira 15 menitan aku menunggu. Karena di dalam ada suara keran menyala. Aku gedor-gedor kok nggak ada yang nyahutin. Akhirnya aku memanggil Pak Sapon atau Kang Kebun Polsek buat dobrak WC. Pas didobrak, banyak air yang keluar dengan deras karena di pembuangannya mampet. Ternyata di lubang itu ada yang nutupin. Ketika kita cek ke dalam, ternyata lubang pembuangan itu disumpel pakai gulungan rambut sebesar kepalan tangan orang dewasa. Pas diurai sama Pak Kebun, itu panjangnya sekitar ada kalau 1 meteran. Kita berdua bergidik ngeri. Akhirnya dibuang ke tong sampah. Oh iya, perempuan yang menggendong bayi itu adalah tahanan juga dulunya. Jadi ceritanya itu, dulu si perempuan itu membunuh bayinya sendiri dan dipenjara. Dan di penjara perempuan itu bunuh diri. Dan itu adalah kisah horor nyataku. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman aku ceritakan beberapa saja. Mungkin segitu aja ceritanya. Semoga bisa menghibur teman-teman. Dan cerita